lagi dengan saya, Diana Esmersauli. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas topik yang menarik dan pastinya seru banget loh, yaitu teknik etnometodologi yang mendalam. Etnometodologi adalah pendekatan dalam studi sosiologi yang berfokus pada cara individu menciptakan dan mengatur makna dalam interaksi sosial mereka. Pendekatan ini dikembangkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1960-an dan menekankan pentingnya metode yang digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat dunia sosial menjadi dapat dipahami dan terstruktur. Nah, berikut ini yaitu materi-materi yang biasa dibahas dalam etnometodologi dengan analisis teknik yang mendalam. Yang pertama yaitu pengertian etnometodologi. Nah, etnometodologi mencakup pada studi tentang cara orang biasa, bukan para ahli, memahami dan menyusun dunia sosial mereka. Pendekatan ini melihat bagaimana individu mengembangkan pengetahuan dan norma sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perbedaan dengan sosiologi tradisional. Berbeda dengan sosiologi tradisional yang lebih berfokus pada struktur sosial atau institusi yang lebih besar. Etnometodologi lebih menekankan pada praktek sosial individu dan cara mereka memahami dan mengatur tindakan sosial dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua yaitu dasar teoritis etnometodologi. Prinsip utamanya yaitu etnometodologi mengasumsikan bahwa dunia sosial tidak objektif atau terstruktur secara independen dari individu. Sebaliknya, dunia sosial adalah konstruksi yang terus-menerus diproduksi oleh orang-orang melalui interaksi mereka. Dunia ini hanya bisa dipahami melalui cara-cara yang biasa menginterpretasi dan mengorganisasikan pengalaman mereka. Nah, fenomena akun atau penjelasan yaitu salah satu konsep kunci adalah bagaimana individu memberikan akun atau penjelasan atas tindakan mereka kepada orang lain. Etnometodologi berfokus pada bagaimana individu menjelaskan dan mengatur makna dari tindakan mereka agar bisa dipahami oleh orang lain dalam konteks sosial. Yang ketiga yaitu metode dan teknik penelitian. Observasi partisipasif. Peneliti etnometodologi sering terlibat dalam observasi partisipasif, yang berarti mereka ikut serta dalam aktivitas sosial yang sedang diamati untuk memahami praktik dan aturan yang digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Analisis interaksi. Metode ini meneliti bagaimana individu berinteraksi dalam berbagai konteks sosial, baik dalam percakapan biasa, ruang publik, atau interaksi di tempat kerja. Fokusnya adalah pada peraturan-peraturan tak terucapkan yang mengatur komunikasi dan perilaku sosial. Analisis praktek, yaitu teknik ini berfokus pada bagaimana orang melaksanakan atau mempraktekkan kegiatan mereka dalam konteks tertentu dan bagaimana makna dibangun melalui kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu konstruk sosial dalam etnometodologi. Konstruk sosial realitas. Etnometodologi berguna bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan sesuatu yang dibangun melalui percakapan dan interaksi sehari-hari. Tata krama dan norma sosial. Melalui interaksi sosial, individu membangun, memperbarui, dan mengonfirmasi tata karma sosial.
Etnometodologi mempelajari bagaimana individu menggunakan norma sosial ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan interaksi yang lancar dan diterima oleh orang lain. Yang kelima yaitu interaksi dalam etnometodologi. Nah, konsepnya yaitu indeksiality atau indeksikalitas. Salah satu konsep penting adalah bahwa makna tindakan atau kata-kata dalam percakapan tergantung pada konteksnya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pulang dalam percakapan tergantung pada situasi yang sedang dibicarakan. Ini adalah prinsip indeksikalitas yang menekankan pentingnya konteks dalam pemahaman komunikasi. Refleksivitas yaitu mengacu pada cara individu menyesuaikan diri dengan makna sosial dan dunia yang mereka ciptakan. Ketika seorang berkomunikasi, mereka secara aktif membentuk dunia sosial melalui percakapan mereka dan makna yang mereka bangun. Yang keenam yaitu studi kasus dalam etnometodologi. Studi Grafinkel tentang percakapan. Grafinkel melakukan penelitian tentang percakapan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyoroti bagaimana percakapan ini dipenuhi dengan aturan-aturan yang tidak disadari oleh pembicara dan pendengar. Salah satu eksperimen terkenal Garfinkel adalah Breakin atau eksperimen, di mana ia minta orang untuk melanggar norma sosial seperti berbicara secara tidak biasa dalam percakapan untuk melihat bagaimana orang lain bereaksi. Studi tentang praktik sehari-hari, etnometodologi juga mempelajari tindakan-tindakan kecil yang diambil individu dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk bagaimana mereka mengatur ruang, bagaimana mereka menanggapi kejadian sehari-hari, atau bagaimana mereka mengelola peran sosial mereka. Yang ketujuh yaitu aplikasi etnometodologi. Pendidikan etnometodologi bisa digunakan untuk memahami bagaimana pelajar dan guru berinteraksi dalam ruang kelas, bagaimana norma dan aturan tak tertulis berkembang, dan bagaimana pengetahuan sosial dibangun dalam konteks pendidikan. Lingkungan kerja. Di tempat kerja, etnometodologi dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana aturan dan sosial tidak tertulis, seperti hierarki atau cara komunikasi antar kolega. Berfungsi dalam interaksi sehari-hari di kantor. Analisis media dengan melihat bagaimana percakapan atau teks di media dibentuk. Etnometodologi dapat digunakan untuk memeriksa cara makna dibangun melalui berbagai media dan bagaimana masyarakat menginterpretasikannya. Yang kedelapan yaitu kritik terhadap etnometodologi. Keterbatasan dalam generalisasi. Etnometodologi sering dikritik karena terlalu fokus pada interaksi kecil dan pengamatan individu yang mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke skala yang besar atau populasi yang lebih luas. Subjektivitas karena etnometodologi berfokus pada makna yang dibangun oleh individu. Ada kecenderungan untuk mengabaikan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku individu, seperti struktur sosial yang lebih besar atau kekuatan politik.
Yang kesembilan yaitu evolusi dan pengaruh etnometodologi. Pengaruh dalam sosial konstruktivisme banyak elemen dari etnometodologi, terutama konsep bahwa realitas sosial dibangun dalam interaksi mempengaruhi aliran pemikiran sosial konstruktivitas yang lebih luas. Pengembangan dalam sosiologi dan antropologi. Beberapa pendekatan lain dalam sosiologi dan antropologi seperti fenomenologi dan analisis percakapan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip etnometodologi dalam memahami interaksi sosial. Tujuan dan fokus etnometodologi. Pemahaman interaksi sosial. Etnometodologi berusaha untuk memahami bagaimana individu dalam masyarakat membentuk dan memelihara struktur sosial melalui tindakan mereka sehari-hari. Ini berbeda dengan sosiologi tradisional yang cenderung lebih fokus pada struktur sosial makro. Mengeksplorasi praktik sosial. Fokus utama dari etnometodologi adalah praktik sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan pengamatan terhadap cara orang berinteraksi, berbicara, atau melakukan tindakan tertentu dalam konteks sosial mereka. Prinsip utama etnometodologi. Etnometodologi menekankan pentingnya common sense atau akal sehat dalam mengorganisasikan dan pemahaman interaksi sosial. Grafenkel berargumen bahwa masyarakat tidak hanya beroperasi berdasarkan struktur sosial formal, tetapi juga berdasarkan aturan-aturan sosial informal yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Pengetahuan praktik. Etnometodologi menganggap bahwa setiap individu memiliki pengetahuan praktik yang memungkinkan mereka untuk memahami dan mengelola interaksi sosial secara efektif. Pengetahuan ini seringkali tak terlihat, tetapi mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dalam berbagai situasi. Analisis tindak tutur. Tindak tutur etnometodologi juga banyak berfokus pada analisis tindak tutur yang merujuk pada apa yang dilakukan oleh individu ketika mereka berbicara. Misalnya, ketika seseorang mengatakan sesuatu, bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi juga apa yang dimaksudkan, apa tujuan dari perkataan tersebut, dan bagaimana perkataan tersebut membentuk makna sosial. Refleksivitas dalam penelitian. Etnometodologi mengharuskan peneliti untuk sadar dan menganalisis bagaimana tindakan mereka sendiri dapat memengaruhi interaksi yang mereka amati. Peneliti tidak hanya mengamati orang lain, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana keberadaan mereka dalam situasi tersebut bisa memengaruhi atau merubah interaksi yang sedang berlangsung. Kontribusi etnometodologi terhadap sosiologi. Menguji realitas sosial. Etnometodologi mengajukan gagasan bahwa realitas sosial tidak sekedar diterima begitu saja, tetapi harus diproduksi dan dipertahankan melalui interaksi sosial sehari-hari. Ini membuka wawasan baru tentang bagaimana struktur sosial dapat dipahami tidak hanya sebagai sesuatu yang ada, tetapi sebagai sesuatu yang dibangun melalui tindakan individu. Kritik terhadap sosiologi tradisional. Etnometodologi menatang sosiologi
strukturalis tradisional yang lebih fokus pada struktur dan norma makro. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu etnometodologi menawarkan wawasan unik ke dalam cara-cara orang membangun dan mengatur realitas sosial mereka melalui praktik sosial sehari-hari. Teknik-teknik analisisnya yaitu seperti observasi, partisipasi, dan analisis interaksi. Mereka pemahaman mendalam tentang bagaimana individu memahami dunia mereka, meskipun ada kritik terkait keterbatasan metodologinya. Etnometodologi tetap menjadi alat penting dalam memahami konstruksi sosial yang kompleks dan berbagai konteks sosial. Itu saja penyampaian materi dari saya. Jangan lupa nonton materi-materi selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.